Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida untuk pembelajaran tematik. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Untuk pembelajaran tematik kali ini, kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 2, Hewan sahabatku, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita lafalkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Apakah kalian menyayangi hewan peliharaan kalian? Semua hewan yang ada di bumi adalah ciptaan Allah SWT, seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua jenis hewan adalah ciptaan Allah. Bagaimana kita memperlakukan hewan? Di muka bumi ini banyak sekali jenis hewan. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang berkaki 4, ada juga yang berkaki 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara vivipar. Apa yang dimaksud dengan vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Caranya, embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Ada yang bisa menyebutkan contoh hewan yang bisa berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan? Ya, ada hewan apa saja? Ada sapi, kemudian ada apa lagi? Ada kucing. Ada apa lagi? Iya, masih banyak sekali contoh hewan yang bisa berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contohnya, ikan, ayam, burung, itu berkembangbiak dengan ovipar. Perkembangbiakan yang ketiga adalah dengan cara ovovivipar. Apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Apa contoh hewan yang bisa berkembang biak dengan cara ovovivipar? Salah satunya adalah ikan pari. Ada yang tahu hewan apakah ini? Ini adalah hewan jerapah. Apa ciri-ciri dari hewan ini? Ayo kita cari fakta dari hewan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nama hewan ini? Di mana hewan ini hidup? Kapan hewan ini mencari makan? Siapa yang merawat hewan ini? Mengapa hewan ini berleher panjang? Bagaimana hewan ini mencari makan? Jawaban-jawaban tersebut merupakan fakta atau informasi untuk menemukan gagasan dan informasi dari suatu laporan atau teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara membuat suatu simpulan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Perhatikan langkah-langkahnya.
1. Membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kali ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ada yang masih ingat bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa saja contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Setelah kalian bisa membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, sekarang kita akan belajar menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Kata tanya apa saja yang bisa digunakan untuk mencari fakta yang ada di dalam teks laporan. Ingat adik Simba. A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Perhatikan paragraf berikut ini. Ayo kita buat pertanyaan dengan kata tanya berdasarkan teks bacaan di atas. Pertanyaannya, apa keunikan dari hewan jerapah? Jawabannya, keunikan dari hewan jerapah adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Setelah kalian menemukan fakta dari teks di atas, sekarang kalian bisa menemukan ide pokoknya. Apa ide pokok dari teks di atas? Ide pokok teks di atas adalah ciri khas jerapah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah siap untuk tugas hari ini? Tugas yang pertama, bacalah buku Pupena halaman 36-41. Tugas yang kedua, tugas keterampilan kinerja praktik muatan pelajaran IPA KD 4.1. Kalian bisa melihat di buku Pupena halaman 29. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.